guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi bersama saya Umi Channel. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang penyakit pasien saya ya. Sebelumnya saya datang ke rumah dia ya. Beliau itu mengalami sakit katanya habis operasi pembuluh darah ya. Karena dikarenakan pembuluh darahnya dia itu pecah ya guys, jadi harus operasi, terus harus mengamar lah gitu. Terus akhirnya ngambil saya untuk menjaga dia ya. Nah, pasien saya sudah aku rawat kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih 1 bulan ya guys, karena aku datangnya di bulan 3 ya ke rumah dia tahun lalu ya. Nah, sekarang udah bulan 4. Nah, ini pertama kalinya saya dan saya menemani dia ngamar ya, atau opname di rumah sakit ya, karena dia ada sakit batuk ya. Nah, terus sakit batuk terus dirongsen sekalian itu katanya yang bagian kepala yang dulu pernah dioperasi itu ada sedikit infeksi dan keluar cairan ya, maksudnya ada cairan air gitu yang harus dibuang ya. Nah, efek dari kalau misalkan orang habis kena pembuluh darahnya pecah itu habis operasi, itu efeknya kalau kumat itu orangnya kayak linglung gitu, nggak tahu siapa, pokoknya kayak orang kayak orang nos lah gitu istilahnya, bahasa Jawanya gitu ya. Jadi kalau orang mempunyai riwayat seperti itu bisa dititeni guys. Misalnya kalau pernah operasi ya, aku ini sumpah guys pakai masker 2 lo lihat, bisa tidak nih guys, kalau uang iki wis mulai nol, mau wis mulai koyo linglung berarti itu kan di otaknya itu ada kayak dikasih kayak selang kecil gitu ya. Nah, kalau selangnya itu mengsle berarti otaknya itu udah error, harus dibenahin atau harus didandanin lagi gitu. Caranya ya dokter sendiri yang tahu gitu, kita kan cuman nemenin aja. Jadi kita sebagai perawat buat pasien lansia seperti itu ya, sedikit banyaknya tahu ya tentang keadaan atau bisa niteni lah ya pasien riwayatnya dia punya penyakit apa gitu. Kita harus ingat ya, maunya kalau ngedropnya gimana gitu ya. Ini dia ya pasien aku, dia sakit. Nah, pasien ini di sini ya saya di sini udah kurang lebih 1 mingguan ya. Nanti katanya hari Senin ya udah pulang, tapi pulang kemudian lanjutnya kontrolnya bukan ke rumah sakit ini ya teman-teman, kontrolnya balik lagi ke dokter yang dulu pernah ngoperasi pembuluh darahnya itu ya. Jadi untuk tindakan selanjutnya yaitu kontrolnya kembali lagi ke dokter yang sudah mengedel otak kayak guys. Kan soalnya kalau dokternya langsung kan sudah tahu kan, di sini kan dokternya enggak, dari awalnya kan enggak menangani pasien ini ya, maksudnya pasien aku ini. Jadi saran dari dokter rumah sakit ini suruh nanti kalau misalkan check up lagi, maksudnya kontrol, dia suruh kontrol ke rumah sakit ataupun dokter yang awal mulanya menangani pasien saya atau yang mengoperasi pembuluh darah. Jadi kenapa ya banyak dokter kalau misalkan banyak yang menolak ya untuk menangani pasien yang ya bukan cuman KP aku ya, pasien ini misalnya pasien B gitu. Pasien B itu udah pernah berobat ke dokter A, dia juga harus kontrolnya ke dokter A. Soalnya kebanyakan dokter sini itu nggak mau ambil resiko ya,
ambil resikonya apa, nanti misalnya kan dia udah ke dokter A terus kok ini mau ke dokter B, jadi dia takut kan nanti ada resiko yang harus ditanggung ya, soalnya Taiwan ini kan ketat ya guys, makanya nggak mau apa ya namanya, nah di sini hikmahnya ya sebagai perawat orang sakit ya di Taiwan itu apa namanya, banyak sedikitnya jadi tahu ya keluhan penyakit apa ya yang seperti misalkan kayak pasien aku kan pembuluh darahnya pecah ya, terus dioperasi. Nah efek dari operasi itu atau pembuluh darahnya pecah itu dia bisa mempengaruhi berjalannya otak ya, jadi ada bisa kalau nggak rutin kontrol ya, dia ada kelumpuhan di badan, terus matanya juga bisa lama-lama menjadi buram atau enggak bisa melihat gitu ya, terus kadang kakinya ada yang getar-getar gitu adalah efek dari pembuluh darah pecah ya, setelah operasi bisa begitu ya. Ada juga kalau misalkan imunnya rendah itu bisa membuat badannya menjadi lumpuh ya, ataupun nggak bisa gerak ya, bisa jadi lemes gitu ya, otot-ototnya itu jadi lemas ya. Jadi ya begitulah ya, setahu saya yang dialami pasien aku, karena dia juga termasuk pembuluh darahnya pecah ya habis dioperasi. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih, jangan lupa ya bantu aku untuk dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share ke teman kalian masing-masing. Semoga video ini selalu bermanfaat ya. Aku mau ngupload video apa guys, kalau nggak ngupload dolarku mudun terus lah, ngupload bingung apa sih ngerti upload. Oke, sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.